Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya untuk prodi S1 Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah alamin, pada pertemuan keempat kembali lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah studi 1, yaitu Rofiqal Muntahan Mijala, dengan kelas bahasan baru yaitu presentasi. Semoga Anda semua senantiasa sehat selalu dan semakin produktif berkarya dari hari ke hari. Teman-teman, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa fokus bahasan kita pada pertemuan 4 adalah presentasi. Setelah kemarin kita membahas tentang pidato, maka kita akan beralih kepada presentasi. Oleh karena itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu materi kita pada hari ini. Bagaimana teman-teman? Sudah terlihat di layar monitor komputer Anda ataupun di handphone materi kita hari ini? Ya, saya rasa sudah terlihat semua ya. Teknik presentasi. Pada pertemuan 1, saya sudah membahas secara garis besar ya, apa yang menjadi perbedaan antara pidato dan presentasi. Presentasi di sini yang menjadi signifikansi perbedaan dengan pidato adalah dengan menggunakan alat bantu visual penunjang lainnya dibandingkan dengan pidato. Dan sifat presentasi ini lebih formal dibandingkan dengan pidato. Jadi yang dimaksudkan presentasi adalah suatu pengertian, suatu media komunikasi lisan yang dilakukan secara lebih formal sifatnya dalam rangka penyampaian suatu pesan tertentu kepada pendengar tertentu pada waktu dan tempat tertentu pula. Seperti pidato juga, presentasi pun memiliki beberapa elemen yang perlu diperhatikan, seperti siapa target audiens yang harus dihadapi, lalu bagaimana isi pesan yang akan dipresentasikan, kemudian di mana public speaker harus presentasi, kapan public speaker harus presentasi. Semuanya hampir sama seperti layaknya pidato. Yang menjadi perbedaan di sini adalah dengan gaya yang lebih formal dan juga penggunaan alat bantu visual lainnya. Bentuk-bentuk presentasi pun juga sama dengan pidato, ada yang bersifat informatif, dari namanya saja sudah terlihat informatif, berarti presentasi yang dilakukan adalah untuk memberikan informasi tertentu kepada halayak dan dimaksudkan untuk mengubah perilaku, sikap, pandangan, atau keyakinan pendengar itu sendiri. Contohnya, presentasi dalam rangka laporan kemajuan, laporan tahunan, atau annual report, ataupun jelaskan tentang prosedur dan seterusnya. Ada juga presentasi yang bersifat persuasif. Bersifat persuasif adalah presentasi yang sifatnya lebih mengajak atau membujuk dan memberikan penjelasan atau meyakinkan pendengar sehingga mereka mau bertindak seperti apa yang diinginkan. Contohnya adalah presentasi penjualan, pengajuan isu atau proposal, dan juga permintaan. Dalam presentasi ini selalu menekankan manfaat yang diperoleh bila orang bertindak seperti yang kita inginkan, dan tentunya manfaat tersebut dikaitkan dengan kebutuhan mereka. Presentasi yang bersifat persuasif ini biasanya kita temukan presentasi dalam rangka tender atau negosiasi jual beli dan lain sebagainya. Nah, sasaran masalah dalam komunikasi. Mengapa kadangkala public speaker tidak berhasil untuk presentasi? Karena pada dasarnya kita menghadapi beberapa masalah. Pertama, mendengar. Orang tidak dapat berkonsentrasi membaca atau mendengarkan untuk waktu yang lama. Maka dari itu kita harus punya strategi dan taktik bagaimana menyusun presentasi dengan seringkas mungkin, tapi sepadat mungkin isinya. Itu yang menjadi tantangannya. Kemudian orang seringkali mengabaikan hal-hal yang menurut pendapatnya tidak penting. Nah, ini juga tantangan bagi teman-teman yang memang harus mempresentasikan bahan kajian ilmiah. Bagaimana mempengaruhi penonton atau audiens supaya mereka tidak ngantuk saat Anda memaparkan sumber referensi atau teori dalam kajian ilmiah. Yang kadang-kala itu menjadi tantangan juga ya bagi kita seorang public speaker dalam memberikan informasi kepada audiens. Nah, yang kedua, masalah pemahaman atau memahami. Orang mempunyai kecenderungan untuk mendengarkan apa yang diharapkan atau yang didengarnya. Jadi, pada saat kita presentasi kemudian menghadapi karakter audiens yang begitu maju, ada beberapa audiens yang memang hanya ingin mendengar kita berpresentasi terhadap hal-hal yang memang disukainya. Nah, hal itu wajar terjadi karena setiap orang mempunyai keinginan masing-masing dan tujuan masing-masing untuk mendengarkan kita. Yang kedua, adanya istilah khusus atau jargon yang tidak dipahami oleh umum.
Maka dari itu Anda perlu melakukan analisis perilaku hadirin juga dalam presentasi seperti layaknya tugas pidato di minggu lalu. Karena untuk dapat meletakkan jargon pada audiens yang tepat, jangan pernah memaksakan Anda memakai bahasa atau jargon-jargon khusus sementara target audiens Anda pun tidak tepat sasaran. Seperti contoh, Anda sedang membahas masalah kedokteran, tapi Anda mengetahui bahwa yang Anda hadapi ini audiensnya adalah orang-orang yang bukan ahli kedokteran, tapi masyarakat awam. Maka dari itu, gunakanlah jargon-jargon umum yang didefinisikan juga secara konkret supaya masyarakat awam ini juga paham apa yang Anda maksudkan dalam presentasi itu. Kemudian orang lebih mudah salah paham atau mengerti bila hanya mendengar tetapi tidak melihat. Maka dari itu, presentasi yang baik ini lebih baik didukung oleh penunjang visual lainnya seperti PPT, gambar, media film, radio, musik, dan lain sebagainya. Supaya orang-orang lebih memahami maksud dari sang pembicara. Seringkali orang mudah menarik kesimpulan sebelum selesai mendengarkan. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan di mana kita harus menciptakan kredibilitas yang baik sebelum tampil sebagai public figure. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana memulai pembicaraan dengan baik dan meyakinkan. Supaya ketika kita sudah berhasil menciptakan kesan awal yang baik, diharapkan penonton atau audiens pun juga akan tertarik untuk mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Nah, yang selanjutnya adalah masalah afirmasi atau menyetujui. Ada kecurigaan dari sementara orang bahwa pembicara bermaksud untuk menjual atau mengharapkan sesuatu dari pendengar karena pengalaman yang dimiliki. Ini biasanya dialami bagi teman-teman yang melakukan presentasi yang sifatnya persuasif ya, bahwa dalam rangka teknik menjual barang atau jasa atau multi-level marketing dan lain sebagainya. Ada stigma tersendiri atau ada prasangka sendiri bagi audiens ketika melihat kita presentasi yang tujuannya langsung kepada hard selling. Maka dari itu ada baiknya ketika presentasi, walaupun sebenarnya kita sedang menjual, tapi dibalut dengan soft selling atau tidak menjual secara langsung, tapi dengan balutan-balutan ekspresi yang lain. Orang seringkali tidak suka mengakui kesalahannya, apalagi kesalahan itu ditunjukkan oleh orang lain. Dalam presentasi ada baiknya kita sebagai public speaker pun juga jangan menjadi judge atau seperti hakim yang menghakimi terhadap kasus-kasus fenomena tertentu. Ada baiknya saat kita presentasi, kesimpulan itu dikembalikan kepada orang lain tanpa harus memberikan perspektif ini benar atau ini salah, seperti layaknya kita hakim. Gitu maksudnya ya. Karena ada kala audiens yang merasa tidak suka untuk dikotomikan sebagai dia yang salah dan kita yang benar. Kemudian sering orang lain tidak mau menerima kenyataan adanya informasi baru. Ini biasanya ketika kita menghadapi audiens-audiens yang mungkin generasi baby boomer ya, atau generasi kolot gitu yang memang sudah nyaman pada zonanya. Ketika kita menciptakan tentang inovasi tertentu, mereka cenderung menutup diri dan tidak mau untuk membuka dan menerima atau adaptif dengan inovasi yang sedang kita perkenalkan. Kemudian yang keempat, tidak meyakini kredibilitas sumber informasi. Ada baiknya makanya bahan presentasi, PPT yang kita buat memang disadur dari sumber-sumber informasi yang akurat. Jangan sampai menyadur dari sumber informasi pun yang tidak kredibel. Sehingga audiens pun tidak akan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Yang keempat adalah permasalahan dalam behavioral atau sikap kita dalam bertindak. Orang tidak mudah untuk mengubah kebiasaan. Maka dari itu, untuk mengubah orang dalam hanya satu kali presentasi pun itu tidak mungkin ya. Diperlukan rutinitas yang berulang-ulang kali dengan berbagai model. Karena ketika kita mengubah kebiasaan seorang itu, berarti kita harus mempunyai pendekatan komunikasi interpersonal terlebih dahulu kepada orang yang dituju. Ketakutan atau kekhawatiran akan akibat yang timbul jika salah mengambil keputusan. Adanya prasangka tadi, prasangka tadi dan juga adanya comfort zone yang dirasakan oleh sebagian audiens sehingga mereka tidak mau berspekulasi untuk melakukan atau menerima inovasi baru yang disampaikan oleh public speaker. Dan orang seringkali juga enggan atau tidak suka untuk mengambil keputusan, gitu ya. Berarti dia tidak mau
melakukan perubahan ya, karena selalu nyaman dengan apa yang sudah dirasakan dan dilakukannya. Nah, masalah ini sering terjadi atau didapat dalam diri pembicara ya, ketika memang dihadapkan sebagai seorang public speaker yang harus mempengaruhi orang lain dengan bahan presentasinya, sementara kita menghadapi audiens yang begitu majemuk, yang mempunyai berbagai perspektif, keinginan tersendiri, dan tujuan tertentu untuk mengikuti dan mendengarkan apa yang kita presentasikan. Nah, apa yang menyebabkan presentasi itu sukses? Ada beberapa faktor. Pertama, ciptakan kesan pertama yang baik. Makanya awal adalah hal yang paling penting sebagai seorang public speaker dalam membakar semangat orang-orang yang menjadi target audiensnya. Kemudian, gunakan etika untuk memperkenalkan diri sebelum memulai penjelasan atau pemaparan lebih detail. Kemudian jaga suasana hati, karena jika suasana hati kita sebagai public speaker saja sudah tidak stabil atau tidak menyenangkan, akan sulit menyampaikan pesan atau materi yang diterima dengan audiens juga dengan senang hati, gitu. Karena semuanya akan terrepresentasi dari lambang komunikasi nonverbal Anda yang Anda gunakan saat menyampaikan materi. Kemudian suara, faktor dalam memproduksi suara juga sangat penting. Maka dari itu nanti di public speaking 2, Anda akan dididik dan diajar bagaimana memproduksi suara yang menarik, sehingga penonton atau pendengar terkesima melihat penampilan Anda dan juga mendengar produksi suara Anda. Gitu ya, disebut dengan teknik pengutaraan atau teknik announcing. Kemudian, sikap tubuh juga menjadi hal yang penting, karena saat pada presentasi, Anda yang dilihat bukan hanya dan didengar bukan hanya suaranya saja, tapi juga bagaimana Anda meyakinkan pesan itu dengan lambang komunikasi verbal, non-verbal Anda. Entah berupa gerak-gerik atau gesture, gerakan tangan, facial expression atau muka, kemudian tinggi rendahnya nada, kemudian body language, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana mengelola waktu dengan disiplin? Sebagai contoh, diundang jam 8, jam 8 dari setengah jam sebelumnya Anda harus ada di lokasi di mana Anda harus presentasi. Kemudian jika diberi panitia waktu 20 menit untuk presentasi, manfaatkanlah seoptimal mungkin. Waktu 20 menit itu jangan sampai juga terlalu over atau terlalu lebih. Itu disebut dengan pengaturan kedisiplinan waktu. Dan apalagi ketika kita tampil sebagai public speaker, bukan hanya sebagai orang pertama dan terakhir yang mempresentasikan materinya, tapi ada beberapa orang juga yang harus presentasi di saat yang bersamaan. Kemudian jangan lupa melakukan kesimpulan atau menarik kesimpulan pada bahan presentasi dengan menarik juga, karena menutup presentasi pun menjadi poin tersendiri akan memberi kesan kepada penonton atau audiensnya. Nah, langkah-langkah untuk menyiapkan presentasi apa saja, seperti yang sudah dilakukan juga pada tugas pidato Anda. Hal yang penting adalah analisis, ya. Analisis yang seperti hal yang perlu dianalisis dalam hal ini adalah organisasi penyelenggara presentasi siapa, atau yang mengundang Anda untuk presentasi siapa. Tujuan dari organisasi itu mengundang Anda untuk presentasi apa. Lalu sifat presentasi yang diminta apa? Formal, semi-formalkah? Lalu mengapa saya diminta berbicara dan apa yang diharapkan dari saya? Hal ini berkaitan dengan kewenangan, kapasitas, dan kredibilitas Anda juga sebagai seorang public speaker. Lalu apakah ada pembicara lain seperti tadi yang sudah saya singgung di dalam okasi itu atau dalam kesempatan itu, ataukah hanya ada Anda sebagai pembicara? Karena ketika ada pembicara lain, Anda juga harus mengetahui kira-kira jatah dia berbicara dalam kapasitas apa. Sehingga jangan sampai nanti ketika sudah hadir di lokasi, Anda membahas hal yang sama atau serupa dengan pembicara yang lainnya. Kalau bisa, saling melengkapi di antara keduanya. Jadi jangan semuanya sama, nanti audiens pun mendapatkan keseragaman informasi, tapi tidak variatif nanti akhirnya. Lalu lama waktu yang diberikan untuk presentasi kita harus mengetahui secara detail, apakah akan ada pertanyaan yang diajukan nanti, atau adakah sesi Q&A atau question and answer atau tanya jawab. Lalu pakaian yang cocok saat berpresentasi seperti apa? Makanya Anda harus tanya detail juga dress code yang harus digunakan Anda saat presentasi nanti. Selain itu, kita beralih kepada analisis profil atau keadaan para hadirin.
Ya, hari ini hampir sama juga dengan analisis pidato yang sudah Anda buat. Anda harus mengetahui secara garis besar berapa sih banyak jumlah hadirin yang diharapkan, alasan mereka hadir pada presentasi itu apa, dan seberapa banyak pengetahuan mereka pada bidang yang dibahas. Kemudian, apakah mereka memiliki prasangka yang cukup mengenai pokok bahasan Anda? Apakah mereka sangat membenci atau bersahabat dengan saya, atau pada apa yang ingin saya katakan? Apakah mereka di sana untuk mewakili diri sendiri atau untuk mewakili orang lain? Apakah ada ketegangan konflik di antara hadirin, apa bentuk dan di antara siapa? Dan siapa yang akan menjadi tokoh kunci yang akan dibahas di dalam presentasi itu? Selain itu, Anda harus melakukan analisis lokasi presentasi juga. Seperti tadi, mengukur jarak dari rumah ke lokasi presentasi, berapa kilometer, dan berapa waktu yang perlu dihabiskan antara lokasi rumah dan presentasi, supaya Anda dapat menyisakan waktu minimal setengah jam untuk tiba di lokasi lebih awal sebelum Anda presentasi. Berapa lama waktu yang diperlukan ke tempat lokasi, kemudian apa ada kemungkinan penyebab keterlambatan, apakah ada angkutan umum atau tempat parkir mobil yang leluasa, lalu apakah pengaturan tempat dilakukan secara formal atau informal, kemudian bagaimana penataan tempat duduk hadirin, apakah akan berbicara dari podium atau Anda dibebaskan untuk turun panggung, seperti apakah peralatan yang tersedia untuk menunjang presentasi, dan bagaimana cara menyusun peralatan, dan di mana harus berdiri, dan di mana alat bantu harus diletakkan. Sedetil itu Anda harus mengetahui, sehingga tidak ada salahnya ketika Anda diundang oleh penyelenggara tertentu, Anda wajib bertanya kepada panitia itu secara detail atau sangat rinci. Lalu baru kita akan menentukan sasaran dan tujuan presentasi. Setelah kita mengetahui perilaku hadirin yang akan menonton dan mendengarkan presentasi, nah Anda membuat timeline kira-kira tujuan yang ingin dicapai dalam presentasi Anda apa, dan sasaran presentasi pun harus dibuat realistis, ya, sesuai dengan pengetahuan dan latar belakang pendengar. Jadi kita berorientasi kepada komunikasi, jangan memaksakan komunikasi dengan gaya kita sendiri, karena komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang berorientasi pada komunikan. Selain itu, tahap berikutnya adalah menyiapkan isi dan struktur presentasi yang merupakan cikal bakal Anda membuat naskah presentasi. Nah, bahan presentasi itu didapat dari beberapa sumber, bisa berasal dari pengalaman Anda sendiri, pengalaman rekan kerja, keluarga, teman, dari buku yang sudah Anda baca, dari jurnal tertentu yang sudah Anda observasi, atau studi literatur yang Anda lakukan, database elektronik yang juga sudah Anda observasi, ataupun riset asli yang pernah Anda lakukan terkait kasus tertentu. Setelah itu, kecilah bahan-bahan itu dan disesuaikan dengan waktu atau durasi yang disediakan panitia untuk presentasi. Jadi jangan semuanya dimasukkan, tetapi pilihlah berdasarkan skala prioritas dan tema yang memang sudah ditentukan. Ya, kemudian apalagi bagaimana mengorganisasi bahan presentasi itu? Pada intinya sama seperti lagi membuat pidato, ada introduksi dulu atau ada perkenalan, kemudian kita masuk ke bagian inti atau bagian penting dari presentasi itu isi, kemudian penutup dan kesimpulan. Ini adalah beberapa hal yang perlu dilakukan atau dipertimbangkan ketika Anda membuat introduksi di suatu presentasi. Bisa diawali dengan hasil riset, mengutip data statistik, kemudian menjelaskan pentingnya subjek, kemudian mengambil cerita atau anekdot tertentu terkait subjek presentasi. Nah, di bagian inti, ini merupakan ide-ide atau gagasan Anda yang didapat dari tadi, ada beberapa sumber. Entah itu dari pengalaman pribadi Anda, pengalaman kerja atau rekan Anda, riset asli yang sudah Anda lakukan, atau dari studi literatur yang sudah Anda lakukan, dan lain sebagainya. Baru kita beralih ke bagian ketiga, yaitu penutup atau kesimpulan. Setelah isi sudah dipaparkan, maka tugas public speaker untuk menyimpulkan secara singkat apa saja yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan berdasarkan hasil isi presentasi yang sudah Anda sebarkan.
Setelah itu kita memilih alat bantu yang realistis digunakan saat presentasi. Hal ini juga perlu koordinasi dari panitia. Ketika Anda ingin membuat PPT, tetapi ketika panitia tidak menyediakan LED atau proyektor dengan jelas, ya itu akan menjadi percuma. Makanya perlu menggunakan alat bantu yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan saat Anda presentasi. Mengapa alat bantu itu diperlukan? Karena ini adalah ciri khas presentasi dibandingkan kegiatan public speaking yang lain, termasuk pidato, yang tujuannya untuk menarik perhatian, lebih memberikan pemahaman yang mendalam kepada audiens, membantu audiens untuk mengingat materi, kemudian memberi kesenangan tersendiri. Karena di dalam menggunakan alat bantu visual, imajinasi dari penonton pun akan lebih terpancing tinggi dibandingkan Anda tidak menggunakan alat bantu apapun. Nah, maka dari itu alat bantu yang digunakan pun jangan terlalu banyak dan tidak terlalu rumit juga untuk menghindari potensi terjadinya kendala teknis di lapangan. Nah, inilah berbagai jenis alat bantu yang dapat Anda gunakan sebagai public speaker. Ada whiteboard, flip chart kosong, overhead projector, slide projector, video tape dan film, LCD proyektor, komputer multimedia, handout, atau modul yang sudah Anda cetak, kemudian model dan contoh lainnya. Lalu bagaimana persiapan akhir presentasi? Nah, sebelum naik ke pentas, kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, catatan untuk berbicara di muka umum. Ini sama saja dengan gaya penyampaian pidato ya. Anda dapat memilih ingin menggunakan naskah, ekstemporan, ataupun dengan teknik hafalan. Yang menjadi perbedaan di sini adalah dengan adanya alat bantu visual sebagai catatan. Lembaran kertas atau kartu pembisik ini juga dapat disebut sebagai cue card yang merupakan cikal bakal pengembangan metode ekstemporan yang harus kita lakukan di lepas waktu. Kemudian kekurangan dari naskah yang seluruhnya ditulis kata demi kata, hanya sedikit orang yang dapat menulis naskah hingga terdengar alami ketika dibaca. Nah, ini adalah kekurangan dari metode naskah yang Anda pilih ketika nanti presentasi hanya mengandalkan dari naskah yang Anda buat. Sedikit orang yang dapat membaca naskah sedemikian rupa sehingga terdengar alami, dan naskah yang seluruhnya ditulis kata demi kata tidak fleksibel, jadi membatasi Anda untuk berkreativitas saat di atas panggung, mudah kehilangan arah ketika membaca karena terlalu berpedoman pada naskah yang Anda buat, dan tidak mungkin dapat membaca sekaligus mempertahankan kontak mata yang baik dengan hadir ini yang menjadi polemik juga ya ketika Anda menggunakan metode naskah saat presentasi. Jadi eye contact Anda tidak akan berjalan leluasa seperti layaknya Anda menggunakan metode ekstemporan ataupun metode hafalan. Naskah yang seluruhnya ditulis kata demi kata dapat dibenarkan jika dalam situasi Anda jika memilih metode naskah dengan menuliskan secara keseluruhan akan dibenarkan dalam beberapa situasi tertentu. Di antaranya menulis naskah tetapi tidak untuk dibawa. Kita akan direkam, kita akan menggunakan auto cue atau TV pengingat dan seorang menuliskan pidato untuk kita. Nah, ini adalah contoh bagaimana menuliskan pesan dengan PowerPoint template yang baik. Di mana sebagai seorang public speaker yang baik, kita lebih disarankan atau dianjurkan menggunakan bentuk-bentuk visual untuk mengurangi narasi deskriptif yang terlalu berkepanjangan. Contohnya seperti ini. Kita ingin menyampaikan mengapa organisasi perlu belajar, ada 3 poin yang kita ingin sampaikan. Tingkat kompetisi dan persaingan semakin ketat, terjadi perubahan yang sangat cepat dalam dunia bisnis yang mempengaruhi organisasi, dan organisasi perlu menciptakan sinergi agar anggotanya saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan sinergi yang maksimal. Bentuk PPT seperti ini akan terasa monoton dan membosankan bagi audiens yang melihatnya. Ada kalanya kita dapat berkreasi dengan mengelola ulang bentuk PPT kita dengan memadupadankan banyakkan gambarnya dibandingkan dengan tulisannya. Biarkanlah tulisan ini akan kita ucapkan secara langsung saat di atas panggung, tetapi kita tempelkan di PPT hanya berbagai simbol-simbol saja yang merepresentasikan 3 poin ini. Ini juga contoh yang lainnya.
ketika kita memadukan gambar dan tulisan yang begitu rapat dan banyak, ini cenderung juga akan membuat audiens monoton dan enggan untuk melihat PPT kita. Lebih baik kita menuliskan hanya satu poin penting saja dengan kata-kata tertentu yang sebenarnya mencakup inti dari yang ingin kita sampaikan. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, ketika kita ingin menjelaskan tentang Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan aset lebih dari 13.000 pulau, dan sebagian besar pulau tersebut tidak terpenghuni, lebih baik narasi verbal ini yang berupa kata-kata digantikan dengan gambar peta Indonesia di dunia, dan dijelaskan secara singkat ada 13.000 pulau di sini yang dimiliki Indonesia sebagai asetnya. Kemudian juga bentuk visual juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Saat Anda presentasi, Anda bisa bandingkan antara tampilan yang atas dengan tampilan yang bawah. Kemungkinan dapat menarik perhatian audiens itu lebih besar untuk menggunakan template yang bawah dibandingkan tampilan yang atas. Karena disertai dengan animasi atau ikon-ikon tertentu yang mengundang perhatian dari audiens untuk melihatnya. Nah, penempatan posisi gambar pun juga perlu diperhatikan agar menempatkan posisi gambar terlihat lebih eksplisit dan besar seperti layaknya contoh PPT yang bawah dibandingkan dengan PPT yang atas. Padahal keduanya membahas tentang pesan Albert Einstein, tapi kalau yang atas terlalu formal dan tidak begitu menyoroti keagungan dari Albert Einstein kata letaknya dibandingkan yang bawah yang dibuat dengan tidak monoton, berada di pojok kanan dan foto profil yang lebih besar dibandingkan yang atas. Nah, latihan juga menjadi hal penting untuk membiasakan diri public speaker lancar berpresentasi di atas panggung. Pertama, untuk menambah kepercayaan diri, memberitahukan kekurangan-kekurangan dalam bahan. Jadi, sarana kita untuk introspeksi diri juga sebelum tampil di atas panggung. Kemudian, membiasakan diri dengan bahan yang akan disampaikan, membiasakan diri dengan bahan-bahan pembantu untuk lebih menghidupkan presentasi, dan memudahkan untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Nah, beberapa keadaan yang membuat latihan menjadi sangat penting. Pertama, untuk presentasi tim. Jadi presentasi yang dilakukan bukan atas nama personal kita pribadi, tapi juga kita membawahi tim. Nah, berarti kesuksesan tim ini juga ada di tangan kita sebagai seorang public speaker. Kemudian untuk menggunakan alat bantu yang tidak biasa atau yang belum dikenal. Jadi bisa digunakan juga padu-padan PPT dengan misalnya video visual, video film atau klip dan lain sebagainya. Kemudian kita mempertimbangkan juga ruangan dan data ruangan saat menyampaikan presentasi seperti berikut, ukuran ruangannya seperti apa, kemudian akustik sistem suaranya, kemudian tingkat kebisingan atau gangguannya, ventilasinya, penerangannya, lalu perabotan dan tata letak mejanya seperti apa? Apakah dari auditorium yang bertingkat-tingkat layaknya kita saat di kelas kuliah, ataukah dari kelas biasa yang terdiri atas meja dosen dan juga meja mahasiswa? Apakah gaya informal? Gaya informal bisa saja dalam bentuk gaya informal kadangkala tidak memakai meja sama sekali ya, atau bahkan lesehan, atau gaya tapal kuda, gaya kelompok kecil, ataupun gaya yang lainnya. Nah, tugas individu yang kedua adalah Anda membuat naskah presentasi yang didasari atas materi company profile atau kampanye sosial dari organisasi yang memang Anda tahu atau Anda pernah observasi ataupun perusahaan Anda sendiri. Untuk teknik lebih jelasnya silakan lihat dan baca ketentuan yang ada di PPT ini. Nanti saya akan
sematkan juga contoh dari naskah presentasi yang sudah ada sebagai panduan Anda untuk membuat tugas individu 2. Ya, setelah Anda membuat naskah presentasi, seperti biasa ada asistensi. Ketika asistensi mendapat ACC dari saya, silakan upload di My Best. Tapi ketika naskah presentasi Anda saya lihat banyak kekurangan dan perlu diperbaikan, maka diperbaiki dulu sampai mendapatkan ACC dari saya, baru di-upload di My Best. Demikian teman-teman, pada pertemuan 4, tema presentasi yang saya sampaikan pada saat ini. Semoga membantu Anda untuk memahami tentang presentasi itu sendiri. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.